Oke, pada kali ini kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu selection feature yang sebelumnya merupakan time series ya. Dan pada bagian seleksi fitur ini terdapat 3 soal, yaitu yang satu penjelasan data dan analisis data, apa sih data-datanya. Lalu yang kedua ada lakukan klasifikasi dengan klasifikasi SVM, gunakan fungsi KSVM pada library kernel. Pisahkan data 75% training dan 25% data test. Lalu jelaskan model SPM yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi, training dan analisis akurasi training. Jelaskan tabel hasil prediksi, testing dan analisis akurasi testing. Lalu lakukan fitur seleksi dengan Boruta. Jelaskan hasil fitur seleksi yang dihasilkan. Lalu tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training dan fitur penting dan tentatif. Lalu yang testingnya juga, lalu prediksi testing, hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing dari fitur penting saja. Oke, dan di sini kita download dulu untuk datanya. Nah, untuk datanya itu ada di Machine Learning Repository UCI ini ya, dalam chat data folder. Lalu pilih yang arrhythmia data. Dan setelah selesai mendownloadnya, kita akan mengubahnya menjadi .csv seperti sebelumnya. Nah, ini sudah saya ubah menjadi .csv, maka akan menjadi file untuk Microsoft Excel. Lalu setelah melakukan itu dan memindahkannya ke direktori praktikum tadi, kita tinggal load ya, karena tadi kan perintah soal nomor satunya kita load. Dan di sini my data read csv arrhythmia.csv. Lalu kita run coba ya. Dan di sini muncul ya. Oh, ini masih dari yang sebelumnya. Clear environment dulu. Oke, agar lebih mudah melihatnya. Lalu kita lihat lagi ya, metadata. Metadata, lalu kita view. Nah, ini data yang dihasilkannya ya. Jadi kalau dari datanya, deskripsi datanya tadi, jadi data ini memiliki karakteristik multivariate. Lalu atributnya ini karakteristiknya itu kategorikal, integer dan real, berarti berisi bilangan-bilangan. Lalu associated task-nya itu classification, di mana yang sebelumnya itu untuk dataset karakteristiknya time series. Lalu untuk number of instance-nya jauh lebih sedikit dari yang sebelumnya, yaitu 452, dan dengan atribut 279. Untuk areanya live, kehidupan. Lalu data ini ada pada tanggal 1 Januari 1998. Dan untuk dataset information-nya, database ini memiliki 279 atribut dan 206 linear valued and the rest are nominal. Jadi ini ada yang linear ya, nilainya linear dan sisanya adalah nominal. Concerning the study of H. altai governor, the aim is to distinguish between the absence of cardiac. Jadi apa sih munculnya dan tidak munculnya cardiac arrhythmia, dan untuk mengklasifikasinya one of the 16 grup untuk masuk ke dalam 16 grup gitu, antara 16 grup. Dimana kelas 1 itu refers to normal, segi kelas yang kedua itu 15 itu different classes of arrhythmia. Jadi macam-macam dari kelas arrhythmia itu dari 2 sampai 15, dan yang satu adalah yang normal. Dan kelas ke-16 itu yang tidak terklasifikasi atau yang tidak jelas ya statusnya. Oke, untuk atribut informasinya
complete attribute documentation-nya. Jadi ada berapa ini? Ada 14, di mana ada age in years, linear, tipenya, lalu sex atau jenis kelamin, di mana 0 itu laki-laki dan 1 itu perempuan, dan ini bentuknya nominal. Lalu ada tinggi, height, dalam sentimeter, linear, lalu ada berat, dalam kilogram, linear, lalu ada QRS, duration, average of QRS duration in msec, millisecond. Jadi durasi QRS-nya, rata-rata dari durasi QRS dalam millisecond. Lalu PR interval, jadi rata-rata durasi antara onset P dan Q dalam milidetik ya. Dan bentuknya juga linear. Lalu Q sampai T interval, di mana ini juga average duration-nya dari Q dan offset of T dalam millisecond. Lalu ada T intervalnya sendiri, ada P intervalnya sendiri. Lalu ada QRS, ada T, P, dan ada QRST, lalu J. Oh, di sini ternyata sampai 20 berapa? Dan seterusnya ya. Banyak sekali. Oke. Dan ini untuk relevan papernya. Oke, langsung kita coba saja. Oke, di sini berarti ada hingga 280 ya, sesuai dari deskripsinya tadi. Nah, nih 270 sampai 279, di mana yang satu tadi kan bagian ID ya. Oke. Dan ini data-datanya. Oke, langsung balik ke codingannya. Dan di sini kita akan melakukan partisi 75% untuk training, 25% untuk testing. Sesuai dari soalnya yang meminta untuk 75% training dan 25% dataset. Dan di sini diminta untuk melakukan klasifikasi dengan SVM. Gunakan fungsi SVM pada library kernel lab. Oke, jadi karena kita menggunakan library kernel lab, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu untuk yang belum mendownloadnya. Dan di sini berhubung saya sudah mendownloadnya, maka saya pilih ya saja supaya biar kelihatan prosesnya. Oke, jika sudah maka akan tersimpan di directory ini hasil packagesnya tadi. Lalu jika selesai di download, kita tinggal loadnya saja package kernel lab tadi dengan sintak library kernel lab. Lalu jika sudah berhasil, kita mengambil sampel lagi gitu, dengan nama variable index. Jadi sampelnya 2 dari nrow, dari baris yang ada di MyData. Lalu kita buat training tadi sama testing tadi, di mana training itu 0,75 atau 75%, lalu testing itu 25% atau 0,25. Lalu untuk pada indeks tadi kan kita ngebuat list di situ, lalu untuk isi listnya itu di mana indeks ke-1 adalah data trainnya yaitu yang 0,75 ini tadi. Lalu untuk yang keduanya itu adalah data testing, data test 0,25-25%. Dan di sini coba kita jalankan ya. Oke, indeksnya. Lalu untuk data train, sukses, data test. Dan di sini di global environment sudah terlihat variabel-variabel yang sudah dibuatnya. Dan di sini kita akan melihat dengan detail data trainnya. Dan di sini sudah terlihat ya data trainnya sangat berurutan sampai 451 dari nih. Jadi sesuai ya 452. Oke. Dan untuk data tesnya kita lihat. Nah, jadi berhubung karena data tes tadi hanya 25%, maka tidak semuanya diambil. Hanya 25% dari seluruh data. Makanya mulai dari 7, 8, dan seterusnya. Dan ini angka
termasuk angka acak ya. Nah, sebelum data trend tadi 75%, ada juga yang ke skip gitu. Jadi dipilih oleh RStudio sendiri hanya 75% data. Jadi membagi data tersebut 75% untuk data trend dan 25-nya untuk data test. Lalu di sini kita akan melakukan model SVM ya, dan menggunakan MyData, di mana yang dipakai itu X75, X0 plus X190, X80 plus X91. Lalu kernelnya adalah vanilla dot. Nah, di sini sudah muncul ya formal class KSVM, dan ini seperti ini KSVM ya. Nah, jika dilihat di konsol seperti ini, parameter epsilon sama dengan 0,1, cos C sama dengan 1, dan linear vanilla kernel function. Dan training errornya itu 0,856018. Lalu kita akan melihat predict trainingnya ya, dari data trainingnya, di mana P1 ini sebagai data trainingnya, data trainnya. Oke, kita core. Nah, di sini sudah ada jadi ini hasil prediksi dari akurasi trainingnya, data trainingnya. Nah, seperti ini hasilnya 0,4396564 untuk data training, untuk predict trainingnya. Lalu untuk predict testing itu 0,2411357, yang mana ini hampir 2 kali lipat ya prediksinya. Lalu sekarang kita akan masuk ke fitur selection dengan Boruta. Kita load dulu library Borutanya. Jika belum download, tinggal seperti yang tadi, install packages Boruta, lalu feed cell Boruta, kita featuring selection menggunakan Boruta, menggunakan metadata do trace 2. Dan di sini akan mungkin memakan proses yang lumayan lama. Run of important search ya, akan terus berjalan proses Borutanya, featuring selectionnya. Dan jika selesai, maka akan muncul di global environment. Dan saya akan skip untuk bagian ini. Oke, di sini sudah selesai prosesnya. Lalu kita masuk panggil featuring selectionnya. Nah, ini. Jadi Boruta perform 99 iteration dalam waktu 1 menit. 36 atribut confirm important. Jadi ini dia memisahkan data yang penting dan tidak penting. Lalu 33 ini tentatif atribut itu. Jadi tentatif datanya ini, 36 ini confirm important. Ini data yang penting dan ada yang tidak penting. Karena jika semuanya kita olah, maka itu akan memakan research dan waktu yang lama. Lalu kita plot feed cell tadi, featuring selection tadi, nama variabelnya yang sudah di featuring selection. Nah, jadi seperti ini. Keren. Oke, kita add stats. Nah, gini. Dan kita ambil data yang tidak ditolak. Kita ambil data yang tidak ditolak tadi, kita lihat datanya. Nah, ini. Jadi ini data-data yang bukan klasifikasikan, maksudnya dipisahkan bagian yang important. Dan di sini model menggunakan data yang diterima. Oh, tadi yang ditolak tadi. Set.
Oke, maaf tadi saya lupa menginput library partinya untuk menjalankan C3 ya. Jadi kita load dulu library-nya, maka dt C3 accepted data train ini baru bisa dijalankan. Lalu kita melakukan plotting pada dt-nya. Nah, jadi seperti ini decision tree dari data yang sudah dilakukan featuring selection, lalu dimasukkan ke featuring selection di accepted ya. Jadi data-data yang sudah dipisahkan tadi, data yang pentingnya itu dimasukkan ke accepted, dan yang accepted tadi kita buat tree-nya dengan data train tadi. Lalu kita melakukan plotting pada data decision tree-nya. Lalu kita uji data train-nya dan data test-nya. Oke, jadi untuk data train-nya itu prediksinya adalah 0,01, sedangkan maaf, bukan prediksi, mean-nya merupakan 0,01179941, sedangkan untuk data testnya itu 0,00892851. Lalu ini untuk bagian feature selection yang important saja, kita menggunakan variabel namanya fit30, lalu get confirm formula functionnya, lalu kita fit30 kita panggil, dan itu environmentnya dengan angka segitu sekian. Lalu untuk sekarang kita lihat C3 untuk data trainnya, kita plotin dt30-nya dan muncul plotnya di sebelah kanan. Lalu kita predict dt30 dan data test tadi. Lalu kita menghitung kembali mean untuk P6-nya. Nah, demikianlah presentasi UAS saya untuk nomor 2, yaitu mengenai seleksi fitur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.